回答问题。Ya. Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di program menjawab hari ini. 大家都好吗？希望大家一切过得都很顺利呀。Semoga teman-teman semua dilancarkan. 今天呢，如果大家有问题可以提问，或者呢，我们星期六会有一小小的考试，那大家如果想复习，也可以借这个机会提问大家的问题呀。Jadi teman-teman kalau teman-teman yang sudah ketik pertanyaan, nanti saya akan bacain. Nah, terus teman-teman hari Jumat ini kan kita ada sedikit tes ya, tes untuk teman-teman mungkin mengukur sejauh mana nih saya sudah menguasai bahan yang selama ini dipelajari. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau di-reviewin, silakan boleh diketikkan di kolom chat ya. Misal mau tanya tentang apa, silakan. Yang berhubungan dengan materi, boleh ya teman-teman ya. Oke, sambil saya langsung aja ke pertanyaan teman-teman yang sudah ada di kolom chat. 好，我看一下大家的问题呀。Sambil saya lihat dulu chattingan teman-teman di kolom chat. Iya, hari ini yang sudah hadir ada Bu Lina, kemudian ya, 老师下午好，OK，下午好，Ibu. Kemudian ada Pak Andreas ya. 老师晚上好。当我看到班长发来的关于初级汉语最后一节课的通知时，我感到非常难过，因为这意味着我们要和您告别了。还有关于下周五的期末考试，我们会有选择题吗，老师？Oke, saya artikan secara garis besar dulu ya. Jadi, eh, bahan hari Jumat memang kita udah selesai. Nah, jadi seperti yang tadi saya bahas dan juga mungkin Pancang sudah umumin, kita akan ada tes kecil ya, tes kecil. Anggap saja review ya di Jumat ini. Terus ini Pak Andreas bilang bahwa beliau bertanya ya bahwa hari Jumat itu apakah soalnya ABC? Kemungkinan tidak, Pak. Iya, ya ABC mungkin tidak. Jadi lebih ke yang biasa saya bikin sih biasanya kalimat terus ditranslate, Pak. Ya, ditranslate. Jadi lebih ke mengarahkan teman-teman bisa menyusun kalimat dari kosakata yang sudah pernah dipelajari, terus berdasarkan grammar yang sudah dipelajari, sehingga nanti mengantarkan teman-teman untuk bisa ngomong gitu ya. Jadi dari kalimat teman-teman kalau sudah fasih, saya harapin bisa ngomong jadinya ya. Kalau untuk soalnya ABC sih tidak ya. Jadi ini menjawab pertanyaan Bapak juga ya. Oke, 最后同样重要的是，我想非常感谢您认真的教我们汉语。现在我可以学习拼音和其他基本的汉语语法了。Oke ya, jadi Pak Andreas dapat kemajuannya adalah dia sudah bisa apa namanya lancar secara pinyin, terus bisa belajar basic grammar bahasa Mandarin ya. Oke, kungsi nih Pak. Selamat ya Pak. Bagus sekali ya apa perkembangannya gitu ya. Terus 我希望我能再上一节您教的汉语课，再次感谢您，祝您好运，谢谢您的祝福, terima kasih juga buat doanya ya Pak. Eh, baik, saya dengar Bapak ada kemajuan, terutama di Hanyu Pinyin, terus bisa grammar yang basic. Menurut saya itu memang tujuannya sudah tercapai ya. Jadi dulu memang tujuan sesuai apa namanya judul dari programnya adalah program bahasa Mandarin Basic gitu ya. Jadi berarti sudah mencapai tujuan dari programnya Pak. Memang lebih ke Hanyu Pinyin sehingga
teman-teman yang mungkin belajar di sini secara, Hangyu Pinyin sudah kuat. Nah, teman-teman kalau melanjut, itu tinggal lanjutannya. Mungkin lanjutannya adalah langsung bisa ke Hanzi, jadi nggak ngeblank sama sekali gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ningkatin kemampuannya misalnya, "Oh saya kayaknya pengen lanjut nih." Nah lanjutnya bagi teman-teman yang merasa pinyin saya sudah lumayan loh, saya sudah bisa tahu misalnya ini pinginnya spellingnya yang tepat. Nah kalau itu sudah saatnya memang teman-teman tuh melanjut ke Hanzi. Ya jadi nanti kalau misalnya ngambil pun teman-teman tahu, "Oh ya saya sudah nggak kelas basic lagi," gitu ya. Itu sih ya. Berarti tujuan panjang gitu ya, tujuan, kita pada awalnya dengan modul ini gitu ya, 4 modul itu memang sudah tercapai ya teman-teman ya. Baik dari, segi teman-teman jadinya lebih tahu tentang spelling pinyin yang benar, itu satu. Terus yang kedua adalah mengucap ya, jadi pronunciation-nya menurut saya, bagi teman-teman yang tunjuk tangan dan mencoba membaca itu sebenarnya sudah oke gitu ya. Ya memang tidak semua ya, tapi, eee, saya yakin yang tunjuk tangan harusnya mewakili teman-teman semua yang sering ikut, secara pronunciation sudah 80-90% gitu ya. Ya itu sudah bagus sekali teman-teman ya, karena via Zoom kan ya heeh, jadi teman-teman semua sudah membuktikan bahwa bisa kok kalau dikonsistenin ada hasilnya gitu ya. Oke, baik, eee, itu ya dari Pak Andreas. Jadi, pertanyaan Bapak kan ada nggak soal yang pilihan ganda ABC? Nggak ada gitu ya, Pak. Nanti, gambarannya adalah biasanya saya akan bikin kalimat dalam bahasa Indonesia atau kalimat dalam bahasa Mandarin, terus teman-teman men-translate, seperti itu kira-kira ya, heeh. Terus mungkin kosakata, itu sih biasanya kayak gitu ya. Oke, terus di bawahnya ada Bu Lilian yang sudah hadir ya, "Xiaohao 老师, xiaohao." Terus ada Bu Irma juga ya. Ada Bu Lina dengan kalimatnya, "Mama 教我折衣服." 折 lipat ya. Oke, benar secara grammar ya. "妹妹很会讲话." Oh, pintar ngomong maksudnya ya. Oke. Terus "妹妹能自己玩." Maksudnya main sendiri dari yang tadinya mungkin dia tidak bisa, mungkin harus ditemenin gitu maksudnya. Oke kalau konteksnya seperti itu ya, "能自己玩." Oke. Ini kalimatnya sudah benar semua ya Bu Lina ya. Bu Lina sama, saya saranin kalau misalnya menurut saya Ibu secara kosakata, secara grammar sudah bagus nih, heeh, cuma memang saya nggak pernah dengar Ibu, latihan baca ya. Nah tapi nggak apa-apa, kalau Ibu misalnya melanjut pun, ya itu, sama, tadi saran saya di depan adalah ke Hanzi yo, Bu, ke Hanzi. Harus, sorry bukan harus ya, tapi itu langkah berikutnya yang memang perlu supaya meningkat gitu maksud saya ya, heeh. Ya, maksudnya supaya tidak jadi kita sebenarnya kan udah naik ke apa ya, kalau kita daki gunung tuh udah di kaki gunungnya gitu ya, bukan di bawah lagi, tapi udah naik nih. Nah, jangan sampai mundur gitu ya. Nah, dilanjutin aja, kalau lanjutinnya apa? Saran saya adalah ke Hanzi. Jadi lebih fokus porsinya lebih banyak huruf Mandarinnya gitu maksudnya ya. Nah itu ya Bu ya, untuk apa namanya, perkembangan selanjutnya maksudnya ya. Oke. 再来是 ada Ibu Shi Suqiu juga yang sudah hadir, ada Gus Mita, terus oke, 能听清楚 ya, secara grammar, terus spelling-an pinyin, terus Hanzi semua udah benar ya. Terus ada Pak Amin juga yang sudah hadir ya, Xiaohao Pak. Ada Dokter Evelyn, Xiaohao. Terus Bu Lina ada kalimatnya 我在教 iya kalau Pinyin kayak gini, jadi saya menebak sebenarnya ya, saya baca dulu, terus baru saya nebak ini kira-kira Ibu mau ngomong apa. Itu, kelemahannya Pinyin gitu. Jadi Pinyin itu sebenarnya adalah jembatan untuk orang yang benar-benar ngeblank untuk dia jadi berminat gitu ya, bahwa bahasa Mandarin ternyata bisa gitu ya. Jadi kalau di awal tuh langsung Hanzi biasanya orang langsung kagok. Ya, jadi itu ya kelemahan pinyin adalah si pembacanya itu dia harus baca satu-satu, terus dia mengkaitkan ini kira-kira mau, apa namanya,
mau ngomong ke arah mana ya gitu ya. Tapi kalau Hanzi kan enggak, Hanzi dia begitu hurufnya muncul kita langsung tahu oh ini hurufnya ini gitu ya. Jadi saya tetap sangat mendorong teman-teman semua gitu ya untuk ke arah Hanzi karena itu tujuan akhir sih sebenarnya ya kayak gitu. Oke, 我在教室读书得到第一名. Oh, maksudnya juara satu di kelas, Bu. Kalau gitu sebenarnya sih nggak perlu lengkap begitu. Ibu bisa bilang, 我在学校得到第一名, cukup. Ya, jadi kalau ibu ini kan saya belajar di kelas dapat juara satu gitu kan ya, heeh. Jadi, biasanya sih cara ngomongnya juga nggak begitu, biasanya langsung aja 我在学校得到第一名. Jadi orang udah tahu, oh di sekolah dapat juara satu. Sama sih artinya, cuman, apa ya, kayak yang sering saya bilang tuh orang native-nya cara ngomongnya nggak begitu. Biasanya mereka langsung ngomong 我在学校得到第一名. Nah, 得到第一名itu udah bener ya, tinggal apa namanya, penggunaan kosakata yang tadi itu ya. Jadi 我在学校得到第一名 atau kita mau bilang 妹妹在学校得到第一名. Jadi kita mau bilang bahwa adik perempuan saya itu juara satu loh di sekolah gitu ya, di kelasnya. Itu maksudnya ya. OK，再来是di bawahnya dari Ibu Katarina. 下午好，老师、班长，你们都好吗？谢谢您Ibu，我们都很好。我还好, kata Bu Katarina ya. Oke, kabarnya baik. Terus ada Gusmita, 挺好的. Baik, kabarnya baik juga. Terus Ibu Lina, 我在教室比赛整理教室的得到第三名.整理 教室 maksudnya membereskan kelas gitu maksudnya? Jadi kalau misalnya gitu, kalau memang benar maksud Ibu begitu, paling saya revisi, saya di kelas lomba membereskan kelas gitu ya, atau 第三名. Nah ini oke. Jadi kalau tadi kan juara satunya konteksnya sih pasti udah di sekolah kan ya, jadi langsung aja, 他在学校得到第一名. 我在学校得到第一名. Itu langsung. Tapi kalau ini kan dia lombanya spesifik, mungkin cuma di kelas, per kelas gitu ya lombanya ya. Nah kalau gitu nggak apa-apa. 我在教室比赛整理教室得到第三名. Ya, secara grammar susunannya udah bener. Ya, jadi maksudnya lombanya itu membereskan kelas dan dapat juara tiga gitu ya. Paling bersih urutannya nomor tiga ya. Oke. 再来是 ada Novan ya, 老师您好, Novan. 再来是 Ibu Chunrong, 下午好. Ibu Chunrong kayaknya beberapa saat ya udah nggak pernah lihat namanya gitu ya. Oke, 下午好, 老师. 拜五要考什么题材呢？全部. Ya, Ibu Chunrong tanya ya, Jumat mau ujian apa? Saya bilang semuanya ya, dari modul 1 sampai modul 4, Bu. Tidak perlu terlalu dipikirkan ya. Jadi, sebenarnya tidak terlalu sampai gimana-gimana ya, lebih ke kalimat-kalimat ya dari kosakata yang kita sudah pelajari sih. Lebih ke kalimat sih. Ya, jadi tujuan saya sebenarnya sama, saya dorong teman-teman untuk bisa bikin kalimat dari kosakata yang sudah dipelajari. Itu adalah langkah saya supaya teman-teman bisa Eee, fasih, jadi fasih kalimat, kalau kalimat udah fasih, langkah berikutnya yaitu bisa ngomong secara mandiri, gitu maksudnya ya. Jadi, di luar dari faktor kita nggak punya teman bicara, menurut saya itu faktor yang tidak bisa kita kontrol, ya. Terus kenapa kita perlu banget, maksudnya kita perlu banget untuk fokus ke, faktor yang lain gitu ya. Jadi kalau faktor yang nggak bisa kita kontrol, ya sudah 随缘. 随缘 tuh maksudnya, ya udah nggak apa-apa, maksudnya kita, ya berdoa aja atau mungkin suatu saat kita misal kalau yang bekerja, pekerjaannya jadi ada hubungannya sama orang China, jadi kamu bisa praktek, atau yang memang mungkin tidak bekerja, berharap, suatu saat mungkin ketemu ya orang China yang native, saya bisa praktekin. Nah, tapi kesempatan seperti itu kan datang kita nggak bisa kontrol, benar nggak? Nah, karena kita nggak bisa kontrol, yang ada kita bisa persiapkan diri dulu, gitu ya. Persiapannya adalah saya tidak pernah ganti-ganti pola, jadi selalu saya bilang
memfasihkan kalimat. Itu langkah berikutnya. Bagi teman-teman yang mungkin, bertanya-tanya, "Bagaimana saya supaya bisa ngomong?" Dulu saya lihat banyak sekali orang fokus ke, "Harusnya saya nggak punya teman bicara, jadi nggak bisa." Itu faktor luar sebenarnya ya. Nah, kalau kita berfokus di situ, pasti, jawabannya adalah kita ya, maksudnya kita yang di sini semua ya, termasuk yang les gitu ya, kalau tidak punya teman China di rumah atau teman China yang mungkin bisa di WA, berarti kita nggak bakal bisa ngomong gitu. Jadinya faktornya sangat tergantung keluar gitu ya. Sedangkan, saya merasa enggak juga gitu ya, saya pribadi enggak. Jadi kenapa saya pribadi enggak tergantung faktor itu, karena ada faktor lain yang saya fokuskan, yaitu ya iya, memperkaya diri sendiri dulu. Jadi mempersiapkan diri sendiri, memfasihkan kalimat, seperti itu. Jadi bisa mungkin lewat satu tantangan yaitu, "Bisa nggak ya saya bikin kalimat nih sekarang, tapi saya tidak buka buku?" Misalnya saya mau bilang, kalimatnya ke Chai Laoshi itu gini gini gini, tapi saya nggak buka buku. Bisa nggak ya saya bikin tanpa lihat buku? Nah itu satu. Jadi buat ngasah teman-teman dulu. Jadi kalau ini udah tajam, kalau suatu saat ketemu native kan kita bisa langsung praktekin kan, bener nggak? Ya, kecuali native-nya teman-teman belajar sama dia, dia jadi guru, ya beda cerita ya. Berarti ya dia, apa namanya, punya tanggung jawab untuk ngobrol sama teman-teman kan. Tapi ya, teman-teman berasa nggak, saya nggak tahu, berasa nggak bahwa kalaupun kita private nih sama guru China, tetap kita perlu latihan banyak. Nah, kan dia nggak mungkin latihan sama kita 24 jam kan? Jadi itu sebenarnya faktor luar ya, teman bicara itu faktor luar. Faktor dalamnya kita latih sendiri. Boleh kan kita latih sampai kalimatnya fasih. Itu doang sih, ini dari observasi saya ya. Jadi saya cuma mau kasih tahu kalau teman-teman masih punya pemikiran bahwa, "Iya nih perlu ada teman ngobrol." Iya, saya nggak bilang enggak, tapi faktor itu coba kita bisa kontrol nggak? Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa, saatnya teman-teman beralih ke faktor yang lain yang bisa teman-teman kontrol. Yaitu tadi ya, saya, dari modul 3 atau ke modul 4 awal itu, saya benar-benar dorong teman-teman, "Yuk belajar latihan bikin kalimat." Kalau belum bisa bikin baru, ya dari kalimat yang ada aja. Tapi fasih ya, bukan cuma sekedar dibaca dan lewat, bukan, fasih. Tingkat fasih itu berarti tidak buka buku lagi, tapi bisa bikin kalimat. Itu namanya fasih. Nah, kalau belum, nggak apa-apa, diasah aja gitu, dilatih. Masa sih tiap hari latih? Nggak bisa, nggak mungkin, gitu ya. Itu ya dari saya ya. Sebagai penutupan juga bahwa, ini masih perlu dilanjut gitu ya, seperti itu. Tapi cuma mau buka, pandangan bahwa jangan terkunci di mindset bahwa, "Ya iyalah kita nggak mungkin bisa, orang kita nggak ada tempat untuk berlatih." Jangan jangan, kalau itu sudah dibatasin sama itu, sudah agak susah soalnya. Ya, saya banyak sekali dengar yang kayak gitu, tapi jujur iya, saya bukan tidak setuju, iya, tapi kita boleh cari jalan lain gitu maksudnya. Kalau saya orangnya tipikalnya, ya sudah kalau itu memang saya nggak bisa ubah, saya cari jalan lain, cari solusi lain. Toh teman-teman lihat ada orang jadi guru kan, toh teman-teman lihat ada orang jadi translator kan, berarti kan bisa kan? Cuman perjalanannya beda aja gitu. Nah kebetulan saya perjalanannya nggak ke luar negeri, terus perjalanan saya juga nggak punya, keluarga yang bisa ngomong bahasa Mandarin kan. Nah itu yang kenapa saya begitu yakin bahwa bisa gitu, karena saya lalui sendiri gitu ya. Oke ya, eee, terus ini ujiannya tadi ya, jadi kalimat ya teman-teman, santai aja, eee kalau mau dipelajari, dipelajari aja, review, tapi nanti sebenarnya teman-teman bisa lihat, oh ya sejauh mana nih ya saya menguasai ya. Kalau bisa nggak buka buku, ternyata saya dapatnya berapa persen. Jadi ketahuan, oh ya oke nggak apa-apa. Bukan untuk menyalahkan, oh ternyata saya dapatnya dikit. Bukan juga ya, ini mungkin di sini kita ngobrol, jadi nanti kalau sesi ujian
maksudnya bisa lebih maksimal. Jadi bukan dapat kok dapatnya jadi dikit doang ya, berarti saya ini nggak mampu ya. Bukan, bukan tujuannya bukan itu. Tujuannya untuk ngukur, oh ternyata saya cuma 40%. Oh ya sudah nggak apa-apa. Jadi target saya eh, mau ningkatin jadi berapa persen. Ya, jadi lebih ke situ tujuannya ya. Ujiannya bukan untuk nilainya, bukan push. Ya, oke lanjut. Ini di bawahnya ada kalimat Bulina. 我能一个人在家里孤屋子. Maksudnya jaga rumah, Bu. Iya, jaga rumah kita nggak pakai kosakata ini, tapi pakainya 我能. em, Sebenarnya gini, eh, kalimat ibu secara grammar benar, ya, cuman cara ngomongnya itu nggak begitu, Bu. Iya, jadi eh apa namanya, cara apa ya, logika bahasanya orang China itu nggak begitu. Mereka mungkin bilangnya gini, maksudnya ibu bilang ibu berani di rumah sendirian kan sebenarnya garis besarnya, benar nggak? 我能一个人在家里租屋子, maksudnya saya bisa jaga rumah sendiri, gitu ya. Bener ya. Nah, iya. Jadi eh, di balik yang berani jaga rumah sendiri itu sebenarnya adalah eh, saya berani sendiri di rumah kan ya. Nah, itu ibu bisa bilangnya 我我能一个人待在家里，我能一个人待在家里. Jadi nggak perlu jaganya. Ya, 待 itu artinya stay, stay at home alone gitu ya. Ya, jadi 我能一个人待, ini DAI, 待在家里. Gitu ya. Jadi punya keberanian untuk stay di rumah sendiri gitu. Itu satu. Nah, kalau yang tadi eh, menjaga rumah, menjaga rumah itu sebenarnya bukan ku uzi. Kita kalimat sorry, kosakatanya nggak begitu, tapi kita bilang kan 房子. 不是 ku itu dari bahasa Hokkien kalau nggak salah ya. Atau bahasa daerah lain mungkin mirip-mirip. Tapi kalau bahasa Mandarin jaga itu pakai kan. Kannya adalah kan, tapi dia baca nada satu. Huruf Mandarinnya adalah melihat, tapi di sini dia baca nada satu. Kan, kan fangzi, kan tian. Kan tian itu jaga toko. Kalau ini jaga rumah. Jadi kalau memang tugasnya orangnya, misalnya ada orang tuh dia kerjanya memang jagain rumah orang, eh apa namanya? Kita boleh bilang, oh, 他帮我们看房子. Kayak rumah saya di Riau itu nggak ada orang yang jaga. Ya, jadi bukan satpam juga, bukan. Dia memang tugas apa kerjanya bantuin orang tuh jagain rumahnya. Rumahnya mungkin udah kosong, jadi takut kenapa-kenapa. Jadi kita tuh apa ya gaji dia untuk jagain rumah. Mungkin kayak kalau di Riau nggak tahu teman-teman tahu apa namanya tuh dia datang pagi bukain pintunya jendelanya abis itu eh, disapu-sapu jadi dijagain nah itu namanya kan fangzi bisa juga nggak cuma sapam ya. Kayak gitu itu bacaan ada satu bu 不是顾 是 kan jaga tapi huruf Mandarinnya adalah kan lihat jadi nanti kalau misalnya teman-teman baca artikel yang ada huruf Mandarin yaitu teman-teman perlu tahu ini konteksnya melihat atau menjaga. Kalau menjaga, teman-teman otomatis baca nada satu kan, gitu ya. Tai, tainya stay ya. Oke, saya tulisin huruf Mandarinnya tai ya. Yang lain kan sudah pernah ya huruf Mandarinnya. Nah ini tai, tai saya jali de tai. Kayak kita bilang gini, misal kayak anak saya tadinya nggak pernah ditinggal di rumah sendirian, tapi saya pikir ya udahlah ya usianya udah begini, saya suruh dia sendirian di rumah ya, kali ini nggak boleh ikut keluar, nggak boleh. Nah, contohnya gitu. Nah, saya akan ngomong bahasa Mandarinnya adalah, 你今天待在家里，妈妈要出去，contoh. Ya, ngomongnya 待 artinya stay, gitu. Ya, stay at home.
待在家里. Gitu. Ini Chan ada satu ya. Mm-mm, kayak gitu ya. Oke, Tai sudah. Nah, saya lanjut lagi ya ke atas ya. Eh, oke, tadi sampai di sini. Kita lanjut ada Bu Nani. Oke, Hansunya sudah benar. Bu Lina, 妹妹很会顾身体. Ya, 也不是顾，妹妹很会照顾身体. Ya, kita nggak pakai ku. Jadi kalau mau yang menjaga tubuhnya, ya kita boleh bilang 照顾身体. Cuman cara biasanya ya, biasanya mereka ngomongnya 妹妹很注意身体，注意身体. Ini yang biasanya diomongin. Kalau 照顾 itu misalnya gini, 照顾爸爸，照顾妈妈. 照顾nya menjaganya itu take care of somebody. Jagain orang lain, itu namanya 照顾. Eh, Iya, kalau bahasa daerah kita kan mirip gitu ya, tinggal kita translate. Tapi ya memang nggak semua gitu ya, ditranslate persis gitu, enggak. 照顾 itu menjaga, lebih ke menjaga orang lain. 照顾父母, jaga orang tua, mungkin orang tua sudah berusia, terus 照顾孩子, jaga anak, 照顾朋友, jagain teman, mungkin temannya lagi nggak enak badan atau memang kenapa ya, 照顾. Tapi kalau kita, ibu mau bilang, maksudnya orangnya itu memperhatikan sekali kesehatannya dia, maka kita bilang 注意身体. 妹妹很注意身体. Ya, 妹妹, adik perempuan sangat memperhatikan banget kesehatannya gitu ya, 注意身体. Kita pakai 注意, pay attention, memberikan perhatian, 注意 ya. 注意 kayaknya familiar kalau teman-teman sering ke bandara ya, 请注意就是这个注意 gitu. Oke, 再来是妈妈教我擦餐桌. Oke, ini 擦餐桌 ya, ngelap meja. Oke, 这个舞，这个舞，舞nya maksudnya apa? Tarian, 很美丽. Maksudnya tarian ini sangat indah. U-nya tarian kah? Oke, saya sambil tunggu responnya ya. 那个口, ini mungkin pininnya salah kali ya. Rumah, rumah yang mana ya Bu ya? Sebentar. 这个屋, oh, iya, oke oke oke. 屋子的屋 itu ya Bu ya. Iya. Oke, ini sudah selesai. Iya, ini error teman-teman. Teman-teman, sorry, ini di screenshot dulu. Saya mau share file lain. Iya, jadi gini. em, Cukup, ya, jadi teman-teman lihat ya. Sorry, karena nggak ada Hanzi, saya nebak. Terus yang kedua, eh, U itu harus uzi kalau mau pakai, ya. Tapi kata bilangannya nggak pakai ke. Kalau rumah kita bilang 间 1间房子, 2间房子, 间 atau kalau lebih gede kita pakai 座, boleh ya. Ini dia error ya, jadi kalau next itu dia nggak bisa. Nih, simpan aja agak lemot. Saya tadi pikirnya WU tarian, 跳舞的舞. Ya kan ya, jadi jauh banget. Oke. Pertama gini Bu, kalau mau bilang rumah berarti 这间 pakai kata satuan 间 ya, 一间两间的间这个间. 房间的间啊，间这间 屋子 dia nggak bisa sendiri, dia harus ada 屋子 gitu ya.屋子 itu rumah boleh, 房子 juga boleh. 这间房子很美丽 gitu. Cakep. Nah, Cien itu dia rumahnya mungkin ya 1 lantai 2 lantai. Tapi kan teman-teman pernah lihat rumahnya yang gede banget gitu ya. Nah, itu pakai cuo, boleh. Kata satuannya cuo. Cuo itu adalah sesuatu bangunan yang gede. Ya, 这座房子很美 gitu ya, cuo. Jadi kalau Cien, orang tahu lah kira-kira gambarannya ukuran rumahnya seperti apa. Kalau orang bilang cuo, oh ya lebih gede lagi gitu ya. Kayak rumah Hook
mungkin ukurannya 200 meter. Nah, itu kita pakai cu, ya. Cu, huruf hanzinya ini. Gitu ya. Mm. Eh, jadi ini ya Bu, kalau U di sini dia harus uzi, tidak boleh disingkat. Ya. Nah, ini nya maksudnya anjing ya Bu? Kalau iya, coba ya, saya lihat. Oh iya, oke. Berarti pininnya belum tepat. Go itu pakai G, nggak pakai K. Ya, spellingan di mana ya? Sebentar, saya cari dulu kalimat ibu. Ah, ini. Jadi, pertama, nah, oke, itu. Terus kata satuannya adalah ci. Ci itu kata satuan untuk binatang peliharaan ya, nggak pakai ke. Nah, itu. Kenapa kata bilangan tuh penting karena kalau kayak gini tuh nggak ketebak kan jadi bingung. Nah cuma karena saya lihat arahnya ke I, oh ya mungkin anjing. Nah sama go itu pakai G, go. Nah, 只狗 pakai 只 kata satuan seekor ya. Nah, 那只狗很可爱 gitu Bu Lina. Jadi nggak apa-apa nanti coba dilihat lagi ya kata satuan untuk per barang per benda memang lumayan. Jadi lumayan itu maksudnya hafalan ya. Misalnya binatang peliharaan kita pakai ci, rumah kita pakai cien, yang lebih gede kita pakai zuo. Terus apa sepotong kuai, sepiring pan, iya kita ada kata satuan seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa sih. Maksudnya seiring nanti mengenal kosakata kita jadi banyak tahu gitu ya. Oke, ini revisi dari saya. Di bawahnya saya ada peningkatan dari Dokter Evelyn ya, tapi sepertinya belum tentu bisa lulus ujiannya. Sebenarnya sih nggak cari lulusnya juga. Maksudnya gini, sorry ya, eh, bukan nggak cari lulusnya ya. Nanti teman-teman salah paham pikirnya saya nggak mendoakan lulus. Bukan, saya cuma pengen teman-teman tahu teman-teman sudah di mana. Misalnya, oh ternyata saya secara pinyin itu sudah 90%. Tapi Hanzi itu masih cuman kayaknya 10%. Nah, dari situlah teman-teman bisa tahu saya mau kemana. Sebenarnya saya dorong teman-teman tetap lanjut. Jangan di stop. Karena ini begitu stop, jujur ya, begitu stop kalau masih di tahapan segini itu bakal mundur. Mundur dan lupa. Nanti next belajar lagi dari nol. Itu udah pasti. Jadi kenapa saya menyarankan jangan diberhentikan. Dilanjut. Dilanjutnya mungkin teman-teman kan mungkin si laoshi masih ada ya, saya nggak terupdate info ya, maksudnya misal si laoshi masih ada ikut, minimal masih dengar gitu ya, masih ngulang-ngulang itu satu. Terus mungkin lanjutnya misalnya kayak teman-teman ada yang ngeles ya atau belajar di mana. Nah maksud saya ngelanjutnya sesuai targetnya teman-teman gitu. Ya, kan teman-teman misalnya bayar sesuatu ya harus efisien, bener nggak? Bisa, oh ya ternyata saya harusnya arahnya ke Hanzi. Nah, carinya juga apa namanya modulnya ya materinya ke arah situ gitu ya maksud saya itu gitu jadi sesuai dengan tujuan dan juga posisi masing-masing karena kan pasti beda-beda posisi itu sih tujuan tesnya ya jadi tesnya nggak lihat oh si ini dapat nilainya 90 enggak bukan itu kita bukan di situ ya maksudnya tujuannya bukan itu tujuannya lebih ke udah di mana. Terus teman-teman mau peningkatannya kemana gitu ya. Mm-mm. Terus eh dari sorry, dari Bu Fitria, saya masih terbata-bata, ikut belajar pun jarang. Kira-kira bolehkah ikut tes? Oh boleh Bu, boleh. Ikut aja nggak apa-apa. Ikut tes karena nggak ada hukuman, nggak ada maksudnya dimasukin nilai gitu ya. Nggak apa-apa. Ikut aja. Ikut untuk tahu saya sudah di mana sih, gitu ya sebenarnya intinya. Terus di bawahnya dari Bulina, ya. 老师 karet ikat rambut 汉字怎么写？哦，karet ikat rambut 我们可以说塑胶圈 karet rambut 塑胶圈 boleh ya. Ah, ah.
Nah, ini saya tulisin Hanzi-nya ya. Sujiao Quan. Ini sudah. Oke. Shujiao itu karet. Terus kalau Quan itu artinya bulatan. Nah, kalau misalnya, maksud saya mau, kan karet ini bisa juga karet yang bukan buat rambut loh, gitu ya. Nah, boleh. Misalnya ini kan, oke, pinin dulu. Shu jiao Xuan. Ini karet bulat yang warna merah, terus warna apa ya? Warna kuning ya. Kira-kira gitu ya, teman-teman pasti tahu ya. Karet. Ya, mungkin saya ngomongnya karet secara umum. Nah, kalau misalnya mau bilangnya buat rambut, berarti apa namanya? Ibu boleh bilang tofa. Xuan. Tofa itu rambut. Sorry ini tadi tulisnya kurang titik. Eh, hmm. Oh, dia munculnya telat. Nah, oke. Tofa Chuan ya. Ini karet rambut. Chuan itu artinya bulatan. Ya, bulatan. Chuan. Tofa Chuan karet rambut. Terus di bawahnya lagi eh Bulina lagi, 老师工程师汉字怎么写? Orang yang mahir. Oh, 工程师. 工程师,老师的师. Engineer ya. 工程师 insinyur ya. Nah, arsitek, insinyur boleh. Terus Ibu Indayani, 老师好, ini ada sebagian lirik lagu, artinya apa ya? Ibu Indah kalau bisa Hanzi ya, apalagi lagu. Jadi maksudnya supaya saya nggak salah paham. Ibu ada Hanzinya nggak? Kalau bisa ada Hanzi. Ini tapi saya berusaha ya, saya coba baca sesuai pengertian saya. Kalau ada Hanzi itu lebih enak Bu ya. 无欢欣以及是在. Iya benar Bu, sorry ya, sorry banget. Ini saya masih menebak-nebak, terus nggak ada depan, nggak ada belakang, eh agak sulit. Ya takutnya salah nih, kan ini baca berdasarkan ini ya. Terus 永恒 ya, 无尽头的爱. Ini harusnya 的爱. 永不离弃. Oke, ini pinginnya juga mungkin ada yang keliru. Bu Indah, saya minta hanzunya ya, Bu, supaya kita lebih efisien. Boleh ya? Ya, kalau ada hanzunya pasti saya bantu. Oke? Ya, karena pinginnya ini ada yang saya lihat tuh harusnya QU ditulisnya QI. Nah, kalau gitu lebih PR lagi maksudnya. Saya memperbaiki, menebak, terus menyambung ini kalimat jadi kalimat berarti. Nah, takutnya malah nggak sesuai sama Hanzunya gitu. Ya, ha-ha. Saya butuh banget Hanzu kalau yang kayak gitu. Oke, kalau kalimat saya kan masih bisa nebak. Oh, Bu, ini maksudnya ini ya gitu ya. Kalau lirik lagu lebih enggak karena apa seni kan. Terus sesuai penulisnya juga, Bu. Ya, kalau bisa ada Hanzunya, Bu. Pasti saya bacain, pasti saya artikan ya. Oke, terus dari bawahnya Bu Katarina ya. Jadi puhawisi ya Bu Indah. Nanti Ibu kalau ketemu Hanzunya boleh dikopas di bawah ya. Oke. eh 老师不知不觉我们已经4年多了参加老师的课，感谢蔡老师和班长付出了很多时间和贡献教我们汉语。不客气，不客气，我也感谢大家的坚持。Saya juga terima kasih atas konsistennya teman-teman ya. Konsisten tuh nggak mudah karena bosen. Ya, konsisten ikut terus tuh bosen sebenarnya. Saya paham ya. Ah, jadi teman-teman itu yang perlu di-applause. Teman-teman yang perlu ditepuk tanganin karena konsistennya. Konsisten itu keren banget
karena bisa teman-teman tahu air bisa pecahin batu. Jadi bisa loh ya, teman-teman mungkin tahu lah ya, maksudnya kejadian ini, tapi itu membuktikan bahwa apapun yang dipandang orang tuh nggak mungkin sebenarnya mungkin, tapi kuncinya apa? Konsisten. Apapun itu, ya nggak cuma belajar. Apapun hal yang teman-teman kerjakan kalau konsisten dan di jalan yang benar gitu ya, ah, di jalan yang benar, ya sudah pasti bisa ada hasil. Cuman nunggu waktu, sabar. Ya, kalau jalannya salah ya nggak mungkin ketemu hasil. Makanya maksudnya konsisten sama caranya benar gitu ya. Caranya benar dan terus direvisi, direvisi gitu. Iya, jadi 我觉得这些都是大家的努力和坚持 ya. Jadi ini semua tuh berkat teman-teman usaha dan juga konsistensi gitu. 希望有一天我们能够相会。好，很期待，很期待，很期待 itu sangat mengharapkan ya, mendambakan, 很期待 ya. Jadi Ibu, semoga kita suatu saat bisa ketemuan langsung ya. Ini banyak nih teman-teman mungkin kalau di luar ketemu saya boleh nyapa, karena saya nggak tahu mukanya gitu ya. Semoga ya, semoga malah tahu gitu ya di mana, terus kita ketemu gitu ya. Tapi nggak pernah loh ya, saya cuma pernah ketemu satu, itu waktu ke Sapa Vietnam, itu satu, tapi dia ikut kelasnya itu baru 2 kali. Ya, jadi kita tuh pas banget di Keretagantung yang sama, dia tanya, "Ini yang ngajar Mandarin itu ya?" Terus saya bilang, "Iya." Dia baru ikut 2 kali atau 3 kali dari Surabaya, ya kita ketemunya di Sapa Vietnam. Terus satu lagi tuh ketemu waktu saya ikut apa, lari, eee, lari ya heeh, lari dari gereja ya, itu diajakin teman, nah ketemu satu di situ, yang sama Bu Lucia, nggak tahu Bu Lucia hadir nggak? Nah itu ketemu Bu Lucia, itu nggak janjian ya, terus, eee, udah nggak cuman 2 itu ya, jadi bener-bener persentasenya kecil banget. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman nanti di luar ketemu, sapa aja ya, karena saya nggak tahu nih mukanya, kecuali yang pernah ketemu, yang pernah kopi darat. Nah, itu juga, udah lupa-lupa, tapi ada beberapa orang masih kontak terus tuh, biasanya ingat gitu ya. Oke, semoga kita bisa ketemu ya. Oke, lanjut ada Ibu Jurita Leni, 老师好，你好Ibu. Oke, tadi Bu Lina bantu translate ya. Oke, betul. Tadi ini saya sudah revisi, terus 布迪波拉老师和大家都好吗？今天礼拜三的课是最后的，谢谢老师的教导，我们得到很多知识，我们要继续学习。对对对，ya. Jadi lanjut ya teman-teman ya, lanjut belajar. Apapun medianya, apapun misalnya apa tempatnya, lanjut. Karena kenapa saya bilang lanjut? Karena yaitu saya ibaratkan teman-teman sudah mendaki setengah gunungnya. Kalau nggak dilanjut tuh turun biasanya. Kecuali sudah sampai puncak, dia udah kokoh. Ya, kayak maksudnya kalau udah kokoh, udah namanya fasih, itu dia tidak biasanya. Tapi ya itu, apa namanya, kalau masih di tengah-tengah itu yang sayang gitu loh. Udah selama ini sampai situ, kalau nggak dilanjut tuh bisa turun. Coba tanya teman-teman yang dulu ikut, terus tiba-tiba mungkin sibuk ya, bukan nggak mau, tapi sibuk, dia bisa mundur. Coba, ada nggak yang kayak gitu? Karena memang belum fasih teman-teman, bukan bukan sulit, memang begitu, semua kayak gitu. Kecuali udah fasih, gitu ya. Jadi terus ya, 继续 lanjut. Terus kita lanjut bawahnya ya, Ibu Shisuqiu. 谢谢老师 sudah ngajar ke kami sangat luar biasa. 不客气, Bu, 不客气. Ya 谢谢大家的坚持. Kalau saya bilang sih saya salut sama konsistennya teman-teman. Konsisten tuh nggak mudah ya. Oke, eh terus oh ini Bu Endang. Kalau di awal Hanzi, iya bener. Jadi karena kan saya perhatiin ya, kalau orang bilang susah karena Hanzinya gini-gini di awal. Iya kalau di awal langsung Hanzi biasanya langsung pusing. Jadi pinyin yang ini tuh menghubungkan, dia cuma jembatan, itu satu. Yang kedua pronunciation. Jadi kalau memang belum mau belajar pronunciation, belajarlah di pinyin. Pasti fine, apa, bagus gitu. Jadi kayaknya pronunciation saya mau dibagusin, fokusnya ke pinyin.
Nah, itu maksud saya fokusnya apa? Jadi fokusnya misal mau ini, nah berarti belajarnya ke situ. Jangan lari-lari. Fokusnya ke mana, belajarnya B. Ya, fokusnya A, belajarnya B. Ya nggak bakal ketemu tujuannya. Jadi akhirnya sama, frustasi kan. Wah, kayaknya bahasa Mandarin susah ya, gitu. Itu yang saya temuin gitu ya. Teman-teman yang dulu mungkin pernah ikut dari awal, banyak sekali orang kalau chat di chat itu tanya, sudah 10 tahun loh, Su, tapi kok saya nggak jago-jago ya. Waktu itu saya juga bingung mau jawabnya apa. Saya juga heran, hah? Udah 10 tahun kok nggak bisa? Nah, setelah saya interaksi sama teman-teman, dua gelombang, kan saya observasi kan, oh keluhan teman-teman begini, saya analisa, terus saya pikirin gitu ya, oh ternyata begini nih. Yang saya suka bilang, oh ini polanya loh, ini kayak gini. Itu sebenarnya dari teman-teman, karena saya observasi gitu ya. Bukan saya hebat, bukan. Saya cuma lihat, oh kendalanya teman-teman gini, berarti harus diginin, ya kan? Kayak penelitian gitu ya. Jadi malah ilmunya saya dari teman-teman semua sebenarnya, ya. Oke, terus lanjut ada Bu Feni, Uan, 对不起，我来晚了，没关系, ini hansinya udah benar semua ya. Bu Alisa, Xiao老师 mau tanya partikel Qiu. Qiu ini ada teman-teman yang bisa bantu saya nggak? Qiu kita ada bahas ya Bu Alisa di modul di bagian grammar secara lengkap. Jadi itu saya jabarin ada poin pertama, poin kedua, sampai berapa poin saya lupa. Intinya ada detail banget. Ibu boleh pelajari di situ ya untuk melengkapi pertanyaan ibu. Jadi ibu jadi tahu oh ternyata Qiu bisa beberapa arti gitu ya. Nah, ini pertanyaan Ibu. Jiu ini bisa diartikan lah atau saja ya. Misalnya, Jiu mai zhejian pak. Beli yang ini sajalah. Iya, kalau mau diartikan begitu boleh ya. Tapi dia sebenarnya emphasize. Penekanan bahwa ya udah saya pilih yang ini. Jiu mai zhejian pak. Jadi memutuskan ya. Memutuskan bahwa ya sudah beli yang ini. Karena gini, kalau diartikan sebagai lah atau saja, di konteks lain dia tidak berlaku. Nanti ibu bingung. Ya, jadi ciu itu sebenarnya dia bukan kosakata, dia adalah partikel. Partikel untuk menekankan bahwa oke, ini pilihan saya fix. Ya, supaya orang paham. Oh ya udah memutuskan ya gitu ya. Ciu mai zhejian pak. Menekankan bahwa udah keputusan saya menekankan. Ya, partikel ya. Oke, terus ciu bisa digunakan untuk waktu. Diartikan cuma misalnya 20分钟就到了. Ya, sebenarnya dia bukan menyatakan waktu, tapi menyatakan bahwa waktunya tidak lama, waktu singkat. Jadi 20 menit aja sudah sampai, hanya gitu ya. Jadi bukan untuk waktu aja, tapi dia bisa untuk konteks yang lain maksudnya ya. 20分钟就到. Partikel juga Bu sebenarnya. Nah, catatan buat teman-teman, kalau misalnya saya sudah tahu sih, Laosu pernah jelasin grammarnya tapi saya tetap bingung gitu ya. Nah, solusi saya, makanya kan saya bilang ada orang tuh suka grammar boleh, tapi kalau enggak, kalau teman-teman bukan tipikal yang kayak gitu, hafalin per frasenya. Per frasenya contoh gini, dari Bu Alisa, 20分钟就到了. Oh, 20 menit udah mau sampai, berarti apa? Dikit lagi gitu ya. Nah, ambil frasenya itu maksudnya, oh ini tinggal saya ganti-ganti ya, Rosi ya. Iya, 你走5步, kamu jalan 5 langkah, 就到了. Kan bisa diganti. Tadi 20分钟 waktu. Sekarang 20分钟nya saya ganti dengan 你走5步, 5 langkah. Kamu jalan 5 langkah, udah sampai. Misalnya deket banget, kamu jalan 5 langkah udah sampai. Itu maksudnya. Ya, 就到了. Jadi, ambil frasenya diganti kosakata, dibikin kalimat sebanyak-banyaknya, terus difasikan. Itu modal untuk ngomong. Itu doang. Bukan berapa puluh tahun belajarnya. 不是, ya, bukan. Oke, lanjut. Begitu ya penggunanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas ilmunya. Oke, sampai di kelas terakhir Rabu menjawab. Oke, iya. eh apa namanya? Itu pertama boleh lihat dari rekaman tentang Cio. Itu kalau nggak salah bahas beberapa sesi karena dia banyak banget saya penggalin sampai apa perbagian sama dia sebenarnya partikel. Jadi kalau boleh bukan diartikan, tapi dia mengandung makna apa supaya nggak salah bidang gitu. Salah bidang tuh maksudnya gini. Oh artinya ini, ya udah berarti artinya ini saya pakai untuk kalimat lain. Nah itu kadang-kadang nggak masuk masalahnya.
karena partikel. Jadi kita perlu paham bahwa dia adalah partikel yang mengandung makna. Nah, iya. Jadi dia bukan diartikan. Ya, paling saya lurusinnya begitu. Ya, itu ada Bu Lina yang sering eh, review, dia ada kasih nih sesinya keberapa. Kalau saya jujur, saya nggak hafal ya sesi keberapa ya direkam karena rekaman semua sama Pancang. Ya, oke ya, sisi Bu Lina infonya ya, karena ada pembahasan lengkap di sesi kelas ya. Oke, membereskan kelas. Oh, yang tadi ya, Zhengli. Oke, baik. Terus, 已经教会我们，非常感谢了您老师的，应该老师Gus Mita ya. Oke, Hanzinya sudah benar. Terus, 我的老师在普通话课上排名第二. Oke, ini kalimatnya benar. Jadi maksudnya apa? Gurunya juara dua gitu ya di kelas bahasa Mandarin, gitu kah maksudnya? Kamu lagi bikin kalimat ya, Gus Mita ya? Kalimatnya benar secara grammar ya. Oke, Bu Helena, ini saya baru baca. Oke, katanya telat, nggak apa-apa Bu. Ini saya baru kebaca ya. Ini ada Ibu Melia, maybe belajar lihat baca Weibo, oh Weibo yang apa websitenya China ya. Saya coba baca manhwa Mandarin tapi emang susah sekali. Itu ya komik ya. Oh oke, boleh tuh. Cari coba lihat maksudnya ada versi yang basic nggak. Nah dari basic ya teman-teman saya saranin jadi biar nggak males dulu gitu, jadi basic tuh maksudnya cuma beberapa kalimat yang mungkin pakai Hanzi ya, kalau ada sih senang banget ya, jadi teman-teman boleh coba dari situ dulu yang lebih basic lebih mudah dulu gitu. Jadi nggak keburu aduh ini banyak banget kayaknya udah keburu males gitu ya itu. Oke, ada Bu Ratna, terus Wulan, oke. 不是我 hebat, 不是. Sebenarnya yang saya share ya, kalau teman-teman lihat, yang saya share itu adalah jam terbangnya saya. Memang saya alamin, baru saya bisa share. Coba, coba teman-teman lihat, bukan teori. Ya, jadi memang saya ngalamin, oh kayaknya saya ngalamin begini, terus terjadi begini. Jadi saya share ke teman-teman. Jadi push hebat. Cuma lebih duluan aja jam terbangnya gitu ya. Oke, terus ada Bu Lina. Ada dua pertanyaan. 请你把灯关了 artinya sama dengan 请灯被你关了. Oh enggak. Yang kalimat pertama benar Bu. 请你把灯关了 artinya tolong matiin lampu gitu ya bahasa Indonesia-nya. Yang kedua ini bukan. Yang Ibu tulis pay ini adalah oleh. Dia adalah untuk kalimat pasif Bu. eh Kalimat pasif. Nah, terus artinya juga beda. Kalau tadi kan tolong matiin lampu gitu ya. 请你把灯关了. Nah, kalau ini ibu jangan pakai 请. Jadi misalnya apa namanya? Kita mau bilang 灯被你关了. 请nya saya hilangin ya, Bu. Saya mau jelasin kalimat ini. Beda jauh. Yang tadi kan minta tolong dimatiin lampunya. Kalau ini cuman info bahwa lampu ini P ya. Oke, biar saya nggak tulis ulang. Lampu dimatiin oleh kamu. Titik. Dia cuma info. Atau tadi misalnya gini, saya tanya, kok lampunya mati? Terus ibu bilang sama saya, jawabnya gini, 灯被你关了，你忘了吗? Bukannya lampunya dimatiin sama kamu, kamu lupa. Ya, jadi ini bukan perintah, ini cuma berita. Kalau yang tadi, 请你把灯关了, tolong matiin lampunya. Jauh beda. Ya, jadi ibu mau yang mana eh, artinya, nah ambil dari kalimat yang sesuai arti ibu. Ya, yang pasti dua kalimat ini beda. Terus yang kedua, 我常常给动物拍照片. Apakah sama dengan 我常常拍照片动物? Kalimat depan benar, grammarnya. Kalimat kedua, maksudnya di belakangnya itu secara grammar belum benar, salah. Secara grammar salah. Jadi yang benar adalah 我常常给动物拍照片 boleh. 拍照 cukup, nggak usah 拍照片. 拍照片 itu kan lengkapnya. Artinya saya sering mengambilkan foto para binatang ya, mengambil foto binatang.
Jadi memfotokan binatang, itu maksudnya ya. Mungkin ada orang tuh suka binatang, dia suka ke kebun binatang, dia foto-foto terus dijadikan koleksi. Itu namanya 我常常, saya sering 给动物. Ini secara grammar benar. Ke siapa dulu, maksudnya ke objeknya, baru kata kerja, 拍照. Nah, kalau yang kedua itu secara grammar salah dan tidak ada kalimat itu. Jadi tidak sama ya Bu ya. Yang benar ada kalimat depan. Oke? Nah, kalimat kedua itu tidak ada, jadi saya juga tidak perbaiki. Kalau mau ngomong langsung ke yang depan ya. Jadi eh, mungkin Ibu bertanya sama saya kenapa yang kedua itu tidak benar gitu ya. Mungkin gitu kali ya. Jadi gini, kan kalimat Ibu gini, 我常常 saya sering 拍照. Saya sering ngambil foto. Kalau langsung saya mau lengkap, boleh nggak? Oh boleh, 拍照片gitu ya. Nggak, saya mau jelasin kenapa nggak boleh begitu gitu ya. Mungkin bertanya-tanya, kenapa nggak boleh? Kan cuma kebalik doang. Ya nggak bisa gitu ya. 我常常 saya sering, sorry, 拍照片. Ini artinya saya sering mengambil foto. Jadi mungkin memang hobinya foto, fotografi, jadi dia sering ngambil foto. Ini. Terus, 老师, ini kan orang nggak tahu saya ngambil fotonya manusia atau binatang atau apa. Nah, karena saya mau kasih tahu detail, maka 我常常给谁 misalnya tadi kan Ibu bilang 给动物. Nah, selipinnya di sini. Memang itu grammarnya. Jadi nggak bisa 拍照片 terus 动物. Ini adalah noun, kata benda. Tunggu, saya nggak tulis ya, tapi yang tadi apa itu di belakangnya tunggu salah. Kenapa? Nounnya dua kali. Ibu nggak tahu masih ingat nggak kata-kata saya Kak, di dalam bahasa Mandarin ada beberapa konteks itu dia nggak boleh ngulang, nounnya nggak boleh ngulang dua. Saya cuma kasih yang simple kayak gini, maksudnya nounnya nggak boleh ngulang dua. Itu. Nah, terus kalau mau ke siapa, misalnya targetnya ke, misal 我常常给, misal saya model nih. Nah, Ibu mau bilang, oh saya sering fotoin si 老师, makanya 我常常给老师, boleh nggak? Boleh. Jadi ke siapanya itu kita pakai ke. Terus disisipinnya sebelum si, sorry, si kata kerja. Ini grammar kita yang eh, pakai ke. 给老师. Jadi gini, saya sering memfotokan si 老师. Mungkin saya sering bikin konten, teman-teman fotoin saya sebagai model, terus nanti bikin konten. Itu maksudnya. Kalau tadi kan tunggu. Jadi sama, targetnya siapa ini harus disisipin di sini sebelum si kata kerja. Itu ya. Oke, semoga kejawab ya Bu Lina. 对 Bu Nani, 老师星期五的会是结束还是还有再会? 再会. 我不太懂 maksudnya apa ya? Hari Minggu, 会 ini meeting. Kalau maksud Ibu kelas, berarti 星期五的课 不是 会. 课 itu pelajaran ya. 星期五的课，对，我们这个星期五没有课，我们这个星期五会有一点小考试。小考试就是 ujian kecil ya untuk uji teman-teman，所以我们没有教材，kita tidak ada materi ya. Kalau Ibu pakai 会 di sini belum tepat, Ibu boleh pakai 课 ya. 星期五的课是结束了吗？结束了，sudah selesai ya. 呃，接下去就是review ya, review apa buku jendela asuransi yang teman-teman sudah beli itu dari permintaan panjang. Ya, jadi tetap review berhubungan dengan bahasa Mandarin, tapi bahan dan materinya beda gitu ya. Review buku gitu. 我们会举行读书会，读书会 itu review buku. 读书 baca, terus 会 meeting, meeting untuk baca buku ya, review buku. Oke, ini permintaan dari Panjang setelah selesai modul ini gitu ya. Oke, terus lanjut tadi ini sudah saya jawab sebagian. Oh, Dr. Evelyn ada punya grup WA belajar Hanyu. Oh, bagus dong ya, sama belajar dari Duolingo. Oke, bagus-bagus ya. Terus dari Ulan, sebenarnya saya masih pemula. Apa-apa boleh ikut ujian? Boleh, ikut aja. Ikut ujian itu sebenarnya nggak seperti ujian yang teman-teman bayangkan, tapi lebih sebenarnya review. Nanti teman-teman juga bakal dapat ilmunya. Kenapa? Karena kayak gini, misalnya contoh kalimat.
ada yang keliru, saya jelasinnya persis kayak tadi saya jelasin, oh ini harus di sini, terus nggak bisa dua noun berdampingan. Memang salah satu ciri khasnya bahasa Mandarin kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dapat ilmu kok, bukan cuma ujian tok ya. Boleh boleh ikut aja, nggak apa-apa ya. Terus saya nggak menilai ya, terus misalnya oh nilainya jelek, jadi tidak boleh keluar dari Zoom. Oh enggak gitu ya. Meo meo. Ya santai-santai ya, santai aja ya. Pak Andres bilang，所以这次测试更多的是为了衡量你自己的进步，对吗？对, benar. Untuk ukur kita sudah sampai mana, gitu ya. Kita sudah sampai di mana posisi bahasa Mandarinnya. Lebih ke situ kok, ya. Jadi santai aja ya. Oke, ini sudah dibantu jawab. 这次考试, oke, ditanyaan Bu Ratna, mungkin tadi sudah kejawab ya, ini kayaknya 15.30 tadi pertanyaannya. 这次的考试主要就是句子, utamanya sih kalimat ya. Jadi nanti ada kalimat dari saya, teman-teman mentranslate gitu ya, cara ujiannya ya. 塑胶圈 karet gelang. Iya, betul. Karet gelang yang warna merah itu, Bu. Ya, Ibu Li Ying. Udah lama tidak lihat Ibu. Oke, terus sunya pohon. Iya, betul. Dokter Evelyn ya, sunya pohon. Sujau itu karet, pohon karet. Ya, pohon karet. Seperti itu ya. Nah, benar, makanya sunya pohon. Tadi mana tulisannya? Nah, ini nih. Ini su pohon, betul. Kan pohon karet. Ya, karet tuh pohon. 再来是, ini ujiannya sudah. Oke, Bu Ineke bilang tidak bosan. Udah bosan kali ya. Kita udah 5 tahun, lumayan ya. Teman-teman telinganya berasap kali ya, karena saya ngulang-ngulang. Ini ya, nggak boleh gini ya. Terus ini grammarnya gini ya. Semoga teman-teman nggak berasa kayak radio rusak ya. Karena sebenarnya pola itu ngomongnya itu doang gitu ya. Cuman saya remind teman-teman terus, remind karena tujuannya memang dorong supaya teman-teman ada hasil lah gitu ya, ada hasil ya. Oke. Ibu Cai Tawin Cai Laoshi nggak ngajar lagi. eh Habis ini lanjut requestnya Panjang, yaitu review buku Jendela Asuransi. Itu memang reviewnya juga Mandarin ya, cuman topiknya di sekitar situ, di dalam kalimatnya kan, di dalam bukunya ada kalimat-kalimat, jadi kita mereview di situ. Kayak gitu ya sementara ya. Nah, untuk kelas berikutnya nanti menunggu Panjang gitu ya. Terus 很期待 tadi ya, mendamba-dambakan, mengharap-harapkan, itu namanya 很期待. Terus berikutnya ini loh salah satunya 物换星移几时载. Oh, ini barang. Nah, Ibu Indah akhirnya kasih Hanzi ya, nggak apa-apa. Itu barang, Bu. Huan, tukar, mengganti atau menukar. Xingyi, Xingyi ini apa namanya? Bintang yang berpindah. 几十载, 就是几十年, berpuluh-puluh tahun. Kalau mau, sebenarnya enaknya ya, Bu, dari awal. Jadi liriknya dari awal. Jadi kita tahu konteksnya ini ngomong apa. Karena gini, lagu itu dia banyak perumpamaan. Jadi bisa wajah orang dia umpamain bulan. Bisa wajah orang dia umpamain pakai bintang. Bisa niat hati dia pakai apa gitu. Kalau lagu lebih lagi karena dia seni banget. Jadi kalau ibu mau misalnya biar puas, sebenarnya itu satu lirik lagu lengkap. Ya kalau ada kesempatan ya, ibu boleh kopas. Nanti saya bantu translate. Kayak kemarin 搀扶. 搀扶, 对吗? Iya, judul lagunya saya hampir lupa ya. Kemarin ada yang request kan. Nah, kita bahas. Tapi saya bikin yang lengkap. Karena jangan setengah-setengah. Setengah-setengah kita bingung ini ngomongin apa. Dari ujung perumpamannya apa gitu ya. Oke ya. Iya bener ya Bu Lucia ya. Ketemu pas ambil respect. Iya, bisa pas banget ya. Itu bener-bener kecil gitu ya kemungkinannya ya. Karena nggak pernah ketemu gitu ya. Ketemu teman-teman tuh ya nggak pernah sebenarnya, bukan jarang ya. Oke, 谁把你的头发圈得这么好看? Kalau mau bilang ikat, Bu Ratna itu harus pakai pang tofa. Pang tofa itu ikat, 不是圈. Kalau 圈 itu benda. Kalau apa namanya? Pang itu ngikat kata kerja. Pakai ini. Pang tofa.
Ini mengikat kata kerja. Kalau tadi karet itu, kata benda. Iya, jadi nggak semua kata itu bisa langsung kata benda, kata kerja ya. 绑头发，所以你的句子要说"谁把你的头发绑得这么好看"，绑nya harus pakai te yang ini, Bu. Kata kerja, terus te, baru kata sifat. Masih ingat te-nya pakai yang ini ya. Ini grammar. 绑得这么好看. Oke ya Bu ya. Nanti Ibu boleh cocok apa bikinin lagi tapi pakai kosakata yang saya kasih ya. 绑得这么好看. Te de tulisannya sampai kapan pakainya? Te artinya harus. Iya, te itu harus Bu Lina. Kalau te maksud Ibu, te yang barusan saya tulis ya. Tergantung grammar di kalimat, Bu, sama arti. Ini bisa baca "te" juga yang artinya harus. Tergantung konteks kalimat. Kalau tadi "pang de zhe hao kan" gitu ya. Pang de. Oh, berarti di sini dia sebagai partikel makanya baca te gitu, Bu. Ya, jadi bukan sampai kapan, tergantung kalimatnya, tergantung artinya, Bu, ya. Oke ya. Terus, 希望蔡老师还记得我. Oh iya, kalau Dokter Evelyn ingat karena kita ketemu berapa kali gitu ya. Heeh. Eee, kopi darat, terus ada sekali dia kasih hadiahnya teman-teman ke saya. Iya gitu ya. Ada 2 kali ya. Ada 2 apa 3 kali gitu ya. Oke. 再来是 Ibu Lina. 老师，我很伤心听到这是你最后回答问题节目。哦呀，ya ini terakhir Bu. 我们会非常想你，我也会非常想大家呀. Saya juga akan kangen teman-teman semua. 感谢老师抽出了宝贵的时间教我们. Oke, 谢谢，不客气ya. Thank you Bu dan juga sama-sama ya. Ini saya cuma mau bilang bahwa grammarnya sudah benar ya, jadi tidak ada yang perlu saya perbaiki ya. Hempang, hebat sekali. Ibu Rosella, Sisi Lauscher sudah memberikan dasar yang kokoh. Ini kita jadi nggak review bahan, tapi kok jadi apa namanya ucapan goodbye gitu ya. Iya, apa namanya? Tadinya mau review bahan kan ya. Ya, bukaji Bu Rosella ya. Saya senang, maksudnya teman-teman dapat sesuatu itu ya. Itu udah hadiah terbesar buat saya ya. Oke, terus ada Bu Endang, Saya sering dengar kayak gini loh. Iya, benar. Ya udah, ini udah diputusin. Jadi dia emphasize, dekanin bahwa udah ya, pokoknya begini aja. Kalau kita kan begitu. Nah, bahasa Mandarin dia pakai Jadi begitu orang ngomong kayak gitu tuh teman-teman tidak usah yang kayak bersikeras lagi untuk ya udah ya, ubah ya. Enggak, dia udah putusin. Memang kalau udah pakai emphasize gitu ya. Oke. Sampai di sini, rekomendasi website manhwa saya tidak ada ya. Eh, saya jarang, baca komik, Bu Endang. Ya, tapi kalau untuk kayak konten sebenarnya banyak banget. Kalau teman-teman begitu satu kali lihat konten Mandarin, biasanya dia muncul terus tuh. Ya, memang si, apa namanya, algoritmanya hebat banget. Dia bisa lihat ini kebiasaan customer-nya apa. Coba teman-teman sekali-kali buka konten bahasa Mandarin. Nanti besok dia akan muncul terus tuh. Jadi teman-teman bakal dapat banyak dan bisa belajar dari situ. Boleh, itu jadi salah satu pembelajaran gitu. Ya. Eee, mungkin nggak semua saya bisa bacain ya teman-teman, berharap bisa ketemu teman-teman suatu saat mungkin di mana ya teman-teman, intinya kalau ketemu ya panggil aja gitu ya. Tapi ini mungkin saya nggak bacain satu-satu, nanti saya minta Pancang, kasih saya ya chatting-an-chatting-annya yang ucapan terima kasih. Mungkin saya jawab terakhir kan ada yang tanya tentang ujian besok gitu ya, ujian besok. Jadi saya bacain dulu ya, Redmi Note. 老师星期五的小考，我要试试看能不能回答问题，可以吗? Oh, 可以. Redmi ini mungkin karena nggak di-rename, saya nggak bisa sebut nama. Boleh coba Bu, 可以. Justru boleh, malah saya bilang ikut aja, karena nanti teman-teman lihat, oh ternyata saya cuman, misalnya nih ya, contoh saya pemula, tadi ada siapa pemula ya? Cuma 10% nih, ya sudah nggak apa-apa ya. Bukan, "Oh siapa nih 10% saya umumin." Bukan, 10% berarti ya udah saya perlu
ningkatin di mana atau saya mau fokusin di mana ya. Jadi ikut aja. Ya Wulan ya, boleh ikut aja, ikut. Jadi bisa tes gitu. Oh, ternyata saya sudah sampai di mana. Gitu ya. Jadi semua boleh ikut ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang apa namanya? Ucapin terima kasih, saya akan baca pelan-pelan ya. Mungkin saya nggak bacain ya, 因为时间到了，班长也进来了，对吧？ya, 班长 juga sudah ada. Nanti saya minta sama 班长 ya, ceknya ya. 谢谢大家. Oh Ibu Xiuchen, boleh ikut aja Bu, 参加 ya, ikut aja. Terus dari Pak Andreas ya, 再见老师，我们会想念你的。呀，我也会想念大家呀，谢谢班长，谢谢大家，我们星期五见，sampai ketemu hari Jumat ya. OK，再见，拜拜，谢谢。谢谢老师，班长。谢谢班长，谢谢老师。